Oke, kembali lagi ke YouTube Keponi dan kali ini kita akan melihat bagian dalam atau isi dari sebuah kamera digital single lens reflex atau kita juga kenal dengan istilah DSLR. Oke. Sedikit cerita, ini adalah kamera EOS 60D, salah satu kamera kesayangan saya zaman dulu. Tapi sayangnya kamera ini sudah rusak. Dulu sudah pernah dibawa ke DS karena waktu itu sempat rusak dari si shutternya. Lalu kemudian sempat rusak lagi. Intinya rusaknya karena water damage. Karena waktu itu dibawa oleh salah satu teman saya waktu itu, dibawa ketika motret, kehujanan di dalam tas, terus tasnya nggak langsung dikeringkan, jadi akhirnya meresap ke dalam sehingga membuat mainboardnya short atau konslet. Jadi ini sudah water damage, sudah tidak garansi, dan kalau diperbaiki berarti ganti board mahal sekali. Dan sudah banyak masalah selain mainboardnya, LCD-nya juga sudah kena dan sistemnya juga sudah nggak mau nyala. Jadi ya sudahlah, kita relakan saja. Semoga nanti cepat dapat gantinya yang lebih bagus lagi tentunya. Oke, kita akan mempelajari. Jadi daripada kamera ini menjadi sia-sia, kita akan coba pakai kamera ini untuk belajar, mempelajari bagian-bagian sebenarnya sih dalamnya kamera DSLR itu apa sih. Karena selama ini kan kita hanya pernah belajar luarnya, kayak ini tombol untuk apa itu ada di video saya yang lain, atau misalnya ini namanya mounting untuk masukin lensa, kan seperti itu udah ada. Tapi kan kita nggak pernah benar-benar melihat di dalam ini mirror itu seperti apa mekanismenya, di bawah sini ada apa yang seperti itu, kan kita belum pernah mempelajari. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali bagi kita semua untuk melihat sebenarnya ada apa di bawah sini. Ini yang sisi samping sudah dibuka, saya juga lupa ini naruh di mana tutupnya. Ini udah pernah saya buka, tapi belum dibuka semua. Saya cuma pengen tahu sebenarnya di dalamnya ada kerusakan karena air atau enggak. Ini juga kosong, nggak ada baterainya, dan ini udah setahun lebih, mungkin ada 2 tahun tidak dinyalakan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang kapasitor flash di dalam yang masih mengisi, karena di dalam kamera digital yang memiliki flash itu ada kapasitor yang menyimpan listrik tegangan sangat tinggi sekali yang sangat berbahaya. Jadi pastikan kapasitornya sudah kosong. Nah, dan ini bautnya juga udah sempat saya buka semua untuk mempercepat proses kita melihat ke dalamnya. Oke, pertama untuk membuka ini saya juga sudah siapkan peralatan bantu. Ada obeng dan teman-temannya. Kita mulai dengan membuka dulu kotak baterainya. Untuk membuka kotak baterai di kamera DSLR itu dia di pinggir sini ada sejenis switch yang bisa kita buka, bukan switch ya, jadi kayak ada notch gitu. Jadi kita tinggal giniin aja, nanti dia akan terbuka. Semua DSLR Canon kalau nggak salah Nikon juga sama, tinggal begitu saja. Karena ini digunakan kalau kita menggunakan vertical grip yang dipasangkan di sini, ini si tutup ini harus dicopot. Nah, ini adalah barnya, dia tanpa penutup kotak baterai. Lalu kita bisa buka. Ini sudah kosong. Kita mulai dengan buka bodi belakangnya. Di bagian belakang tidak banyak, tetapi tetap ada komponen elektronik rotary control di sini. Ini untuk muter-muter, lalu ada kontrol untuk tombol-tombol yang semuanya terhubung melalui satu single ribbon kabel ini. Jadi dari kontrol untuk semua tombol-tombol ini, dia akan masuk ke sentralnya di sini. Ini kabel ini akan menghubungkan ke mainboardnya. Nah, ini juga menarik nih. Ini kalau misalnya bisa kelihatan di sini. Nah, kelihatan nggak? Dia ada kayak per kecilnya. Itu yang bikin dia cetek-cetek. Kalau ini dilepas, dia hanya muter biasa aja. Lalu berikutnya kita punya mainboard. Ada LCD. Ini LCD-nya dihubungkan oleh satu flex cable juga. Cuma dia agak berbeda modelnya. Kalau ini ngeluarinnya sepertinya dicongkil. Ya, betul. Ini flex kabelnya untuk membuka LCD. Oke, untuk membuka LCD-nya kita harus melepas ini, ada 2 baut di sebelah kiri. Nah, ini kita buka dulu. Modul LCD-nya sudah terbuka. Nah, ini modul LCD-nya sudah terlepas.
Ini modul LCD-nya ini dia frame-nya dia swivel, bisa berputar seperti ini. Ini kelihatan di dalamnya kayak kabel serabut begitu. Ini kita bisa lihat. Nah, ini nggak akan saya buka. Intinya sih ini LCD modul aja. Kita lebih tertarik pada ini. Oke, berikutnya kita bisa lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, area ini adalah area sensor. Jadi di bawah kabel ini itu adalah sensornya untuk 60D ini, kalau nggak salah 18 megapiksel CMOS. Lalu ini adalah komponen motherboardnya. Nah, ini adalah komponen penghubung-penghubung ke board yang lain. Kita buka dulu aja semuanya biar kita bisa keluarkan boardnya. Di bawah ternyata masih ada fleksibelnya yang harus dibuka. Ada beberapa, kita coba buka dulu. Satu. Oke teman-teman, ini adalah motherboard atau mainboard dari kamera Canon EOS 60D. Kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ini adalah prosesornya yang di tengah. Baca nggak tuh? Nah, oh gini tulisannya Digic 4. Dia masih menggunakan prosesor Digic 4. Satu prosesor sepertinya. Lalu dia ada MCU atau controller. Di sini yang labelnya Samsung, ini adalah RAM-nya atau buffernya. Di belakang juga ada dua chip. Oke, ini ada dua chip, yang ini dan yang ini labelnya Samsung. Ini chip saya nggak tahu labelnya apa, nggak ada kodenya. Nah, ini adalah mainboard yang bertugas melakukan operasional seluruh kegiatan kamera. Di sini juga kelihatan ini adalah battery backup untuk jamnya. Jadi kalau misalnya kalian punya kamera yang tua atau yang udah lama sekali, ketika lepas baterai baik untuk ngecas atau untuk keperluan lainnya, ketika baterainya dimasukkan lagi jamnya ngereset, berarti si baterai kecil ini, coin cell ini perlu diganti. Selanjutnya kita lihat lebih dalam, ada apa lagi di dalam sini yang bisa kita buka. Kalau bisa kita buka semuanya aja sekalian. Kita buka dulu semuanya satu-satu. Oke, ini adalah bagian depan dari kamera 60D ini. Kita bisa lihat dia ada sensor infrared di sini. Sensor infrared ini fungsinya untuk berkomunikasi dengan remote shutter yang tombol kecil itu. Terus ini atasnya juga sepertinya sudah terbuka. Nah, ini atasnya juga sudah terbuka. Kita bisa lepaskan bagian flashnya. Ini ada sedikit klipnya di sini untuk merapikan kabelnya. Ini adalah bagian atas atau flash head unit dari si kamera 60D itu. Ini kita bisa lihat, ini ada penggeraknya untuk keluar masukin si flashnya. Jadi ini nanti kebuka begitu kalau misalnya kita meminta kamera untuk melakukan itu. Ini kita bisa putar, coba fokus. Nah, dia akan terbuka. Ini ada penguncinya, jadi kalau kita putar ini dia akan untuk membuka si flashnya. Lalu ini ada dial rotary lagi untuk menu, untuk mode maksudnya, untuk mode pemotretan di atas. Ini adalah hot shoe dan ini konektor hot shoe yang di kamera. Lalu ini ya konektor untuk ke LCD yang di dalam, yang di atas maaf. Konektor LCD yang di atas seperti ini. Dan ini adalah tombol shutter, ternyata cuma satu pin aja. Kenapa? Karena tombolnya ada di bodi utamanya di sini. Nah, ini adalah tombol untuk shutter. Nah, ini ada tombol shutternya. Ini untuk putar-putar untuk mengatur pengaturan. Lalu di atas kita bisa lihat nih, sebentar lagi kita akan nyampe ke assembly bagian mirror. Ini ada motor atau penggerak. Ini kayaknya penggerak untuk mengatur mirrornya deh. Sedangkan di sini untuk apa nih? Dia bisa muter-muter ini di sebelah sini. Oh, ini untuk menggerakkan itu, menggerakkan si curtain. Tuh, dia bergerak di dalamnya. Cuman sayangnya curtainnya sudah rusak, jadi nggak bisa keluar. Nah,
Ini sudah bisa kita tarik dan ternyata ini adalah board yang mengatur si flash. Nah ini nih yang berbahaya di dalam kamera yang harus kita hati-hati. Coba biar dia fokus dulu. Ini adalah kapasitor, dia menyimpan energi listrik. Kita pastikan dulu nggak ada isinya. Nah, aman ya, sudah tidak ada isinya. Kapasitor sekarang yang modern bagus ya, kecil-kecil ya. Kalau zaman dulu, kamera zaman dulu itu kapasitor flashnya itu gede-gede banget. Ini kecil tapi powerful banget nih, karena 60D ini dia salah satu yang memiliki flash terkuat nih. Dibandingkan dengan seri 3 digit, seri 2 digit flashnya jauh lebih kuat. Tapi dengan kapasitor sekecil ini, luar biasa sekali. Jadi ini board yang lebih mengatur ke flashnya, dan kita bisa lihat di sini ada transformernya, sepertinya pakai inverter untuk mengatur flashnya. Nah ini semakin terlihat di dalamnya seperti apa. Oke. Lalu kita lihat, nah kita akan lihat ke bawah dulu nih. Ini adalah modul untuk autofocus. Oke, sekarang kita bisa lihat ini adalah modul untuk autofokusnya. Nah ini adalah lensa yang digunakan kamera ini 60D untuk melakukan autofokus. Karena kamera yang atas nggak mau fokus. Nah ini dia. Oke, di dalamnya ini ada sensor yang nggak tahu CCD atau CMOS yang khusus didesain untuk melakukan autofocus. Oke, sekarang saya sudah berhasil melepaskan ring untuk mountingnya. Ini ada penahannya, ini adalah ring untuk mountingnya. Sayangnya satu bautnya susah banget, jadi terpaksa harus agak di brute force dikit. Ini adalah assembly depannya. Kita masuk lebih jauh. Ini bautnya banyak banget, terlaluan banyaknya. Buat kalian teman-teman yang pernah bongkar handphone, bongkar kamera ini bautnya jauh lebih banyak. Bongkar handphone gak ada apa-apanya dibandingkan bongkar kamera ini untuk hitungan jumlah bautnya ya. Dan bautnya kecil-kecil, jadi sebenarnya saya menggunakan obeng yang salah. Ini obengnya terlalu besar, tapi karena saya nggak punya lagi dan ini juga bukan untuk diselamatkan, kameranya bukan untuk direparasi, jadi ya sudahlah, kita pakai yang ada saja. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya, dan ternyata di atas ini dia ada prisma juga nih. Kelihatan nggak, ada prisma? Fungsinya untuk apa ya? Mana lagi yang bisa kita buka? Oh, ini ada penahannya. Ini kayaknya ada sejenis sensor di sini, di dalam sini. Oke, selanjutnya kita akan buka ke mana lagi ya? Coba, saya penasaran dengan sensor, apakah bisa diakses dari belakang? Dulu aja satu-satu semuanya. Sensor assembly ini ditahan oleh skrup yang agak berbeda di sini. Dia bukan Phillips screw, tapi dia menggunakan jenis star. Kita cari dulu obeng yang kira-kira pas. Jadi sensor ini ditahan oleh 4 baut sepertinya, dan ini ada pin to groundnya. Oke, dan di sini dia ada konektor yang harus kita cabut. Oh, ini masih ada penahannya satu lagi, dan bautnya makin kecil aja. Saya mulai kehabisan baut yang kecil, maksudnya obeng yang kecil. Oke, berarti satu blok ini harus dibuka juga semua.
saya nggak kebayang ya kalau misalnya disuruh ngerakit lagi ini bakal berhasil nggak, kayaknya sih enggak. Nah, si platnya sudah bisa keluar, ini juga sudah bisa keluar, dan apakah masih ada yang lucunya? Oh, itu satu lagi di dalam situ dia nyumpet. Dan lucunya ternyata si mount sensor ini ditahan oleh per. Jadi ini ada per untuk nahan di sini tadi. Saya nggak tahu fungsinya untuk apa. Sepertinya di situ ada lagi nggak? Atau mungkin untuk bantu si itunya. Dia kan ada ultrasonic cleaningnya ya. Jadi biar si sensor bisa bergetar dengan bebas tanpa menggetarkan seluruh kamera. Karena nggak lucu, tiap nyalain atau matiin kamera, kameranya getar-getar kan aneh. Oke, the moment of truth. Ada. Nah, inilah sensor kamera Canon. Nah, kelihatan ya. Ini adalah sensor kamera Canon 60D ukuran APS-C. APS-C itu 1,6 kali lebih kecil dari ukuran full frame. Nah, ini bisa kelihatan ini udah kotor banget sih sensornya. Coba kameranya fokus. Nah, dia ada lapisan paling depannya. Ini adalah sensornya, bagian terpenting dari suatu kamera karena bagian ini yang mengkonversi dari cahaya menjadi sinyal digital. Nah, ini ternyata belakangnya bisa dilepas dan kita bisa lihat elektronik dari si sensor ini. Coba kameranya kita zoom maksimum. Nah, ini adalah sisi belakang dari sensor kameranya. Dan ini adalah sisi bagian depannya. Kita tunggu fokus dulu sebentar. Kita bantu dengan tangan. Nah, ini adalah sensornya. Bisa kelihatan ya. Dia ada filternya di depannya untuk UV dan segala macam. Nanti khusus untuk sensor, cara kerja sensor kamera ini akan kita bahas di video yang lain. Kita akan bahas jauh lebih mendalam tentang si kecil yang sakti ini. Tapi kurang lebih sensornya seperti ini, dan di belakangnya ini sayangnya sudah rusak. Tapi ini adalah mekanisme shutter. Jadi ini harusnya sih di dalam sini semua, nanti dia itu yang akan bergerak membuka menutup. Tapi sepertinya ini udah keluar jalur. Ini bagian shutternya. Nah, kita lihat apakah masih bisa bergerak. Nah, ini tadi saya putar putaran ini dan shutternya terbuka sendiri. Nah, ini bagian tampak belakang. Jadi kalau misalnya di sini sensornya di sini, ini akan yang dia lihat. Ketika kamera dalam posisi belum kita jepret, ini akan menutup oleh shutter yang sekarang sudah terbuka. Dan ini adalah mirror yang membagi cahaya yang masuk melalui lensa. Jadi kan cahaya masuk lewat sini, lalu dibagi oleh mirror ini ke atas. Dia dalam sini ada prisma untuk ke mata kita. Ke bawah itu adalah tempat untuk yang tadi sensor autofocus yang ini. Nah, ketika kita jepret, kita lakukan pencet shutter, ini akan terbuka. Jadi yang dilihat oleh sensor tadinya terhalang, dia akan terbuka seperti ini. Lalu di depan ini ada lensa. Nah, oh iya. Jadi ini kalau diputar, dia akan menaikkan si curtainnya ini. Ini agak susah muternya, harus dua tangan. Dia akan membuka seperti ini. Nah, dia akan membuka. Oke, kita lanjutkan. Dia akan membuka, lalu dia akan menutup. Ini si shutternya yang mengatur. Jadi khusus pada DSLR, itu yang membedakan antara DSLR dengan mirrorless adalah adanya si mirror ini.
Ini kan mirror nih, ada kaca di belakangnya tuh, kelihatan ya ada kacanya, makanya disebut kamera single lens reflex, karena single SLR digital single lens reflex karena dia dari satu lensa dia akan merefleksikan ke atas. Di atas ini ada prismanya, di sini ada focusing screen-nya. Oh iya, dan focusing screen-nya ini juga bisa dibuka. Ini ada, kalau kita misalnya menggunakan lensa manual, biasanya orang akan mengganti si focusing lain yang lebih terang. Nah, ini bisa dibuka, lalu dibeginikan, nanti dia akan keluar si focusing screen-nya, kecil sekali. Nah, ini namanya focusing screen. Jadi kalau kita ngintip ke viewfinder tuh, mata kita untuk melihat gambar. Coba kita tunggu fokus sedikit. Nah, ini kecil sekali, tipis. Dan dia sebenarnya kayak lensa ya. Dia itu lensa plastik itu, sangat detail sekali. Kelihatan ya, dia ada efek-efek tertentunya. Seperti itu. Nah, di dalamnya sini, ini ada untuk di dalam sini ada prismanya nih. Kita akan coba. Nah, ini juga kelihatan ya. Ini tuh ada yang bisa diputar. Ini tuh untuk mengatur dioptri. Jadi yang kalau kita pakai kacamata, ini kita putar-putar untuk mencapai gambar yang paling tajam ketika kita nggak pakai kacamata. Pengaturannya di sini. Ini menggerakkan sejenis tabung yang akan menggerakkan di dalamnya ada lensa itu maju mundur. Lalu selanjutnya kita akan buka viewfinder. Di sini tadi ada baut yang sudah saya buka. Ini adalah viewfindernya. Ini yang mata kita di sini. Ini juga ternyata lensa cembung, bisa kelihatan ya, cembung sekali lensa ini. Ini hampir kayak kaca pembesar. Oke. Lalu di dalamnya ada ini. Nah, ini yang bisa gerak maju mundur tuh ini. Nah, ini dia ada pairnya di belakangnya. Nah, komponen ini, lensa ini itu yang berada di belakang viewfinder. Fokus. Nah, kita kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mengatur si dioptrinya, dia akan maju mundur lensa yang belakang ini supaya bisa matching dengan minus atau plus mata kita. Tapi walaupun dia ada range maksimumnya sih. Nah, dia akan maju mundur dengan memutar yang di pinggir sini tadi. Jadi kalau kita nggak pakai kacamata, kita matanya minus atau plus, tinggal diputar itu dia akan menyesuaikan. Dan ini lebih kayak kaca pembesar ya. Kalau dibalik, apa yang terjadi? Oke. Di dalamnya masih ada elemen lagi. Dan sepertinya ini dilem, ada epoxy glue jenis itu, sehingga mirrornya si prismanya ini akan sangat susah dikeluarkan nih. Nah, kita lanjutkan dengan membuka lagi baut-baut yang lain. Oke, kita berhasil mengeluarkan atasnya. Dan ini ada sejenis sensor sepertinya. Saya nggak tahu ini sensor apa. Nah, ini mungkin sejenis sensor. Dan ini ada prisma kecil yang mirip kayak yang suka ada di dalam mouse optik ya. Nah, kita tunggu fokus. Nah, ini dan ini adalah salah satu penahannya. Lalu bagian ini mulai terbuka. Nah, ini sambungan dari yang tadi, dari eyepiece ini, dari viewfinder. Ini juga di dalamnya masih ada satu elemen lagi.
Dan ini adalah prismanya. Nah, menariknya, tadinya saya kira tuh prismanya tuh kayak sebuah prisma kecil di dalamnya yang dilindungi oleh benda ini ya, oleh cover ini. Tapi ternyata satu blok ini itu adalah sebuah prisma. Ini dia langsung loh. Ini adalah sebuah prisma. Jadi ini kelihatan nggak ada jari saya di bawah situ. Ya, jadi kalau ini kita buka shutternya coba. Nah, ini adalah sebuah prisma nih. Kelihatan ya, lucu sekali. Jadi cahaya yang masuk akan dipantulkan ke atas, oleh prisma ini akan dipantulkan ke belakang ke sini. Oke, dan ternyata dengan sedikit paksaan, ini cuman dilem, jadi nggak dibaut. Tada! Oke, kita mulai dari prisma dulu. Nah, ini adalah prisma yang terdapat di dalam DSLR. Ya. Tuh. Jadi kelihatan nggak itu tangan saya? Nah, itu cincinnya tuh. Ya, jadi semua cahaya yang masuk dari sini dikeluarkan di sini. Dan ini bagus banget nih kualitasnya. Dan lucunya ada sedikit jalur kecil di atas ini nih, yang kecil ini tuh. Ya enggak? Ini prismanya. Apakah berlaku sebaliknya? Oh iya. Ternyata dia sebaliknya juga bisa. Jadi ini prismanya, ini ada sejenis template-nya apa, pelindungnya. Jadi biasanya angka-angka itu kan keluarnya di sini, angka-angka yang diintip dalam DSLR itu. Kita buka. Nah, ini bisa dibuka juga, dan setelah dibukanya lebih lebar, lebih kelihatan apa yang terjadi. Mana tadi? Oh, ini. Kita bisa lihat di sebelah sana ada apa. Menarik sekali. Oke. Lalu setelah prisma ini yang nangkring di atas, ini adalah fokus indikator. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini coba kita tutup dulu. Nah, kita zoom ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada kayak titik-titik tuh, ya, kelihatan titik-titik yang terpatri atau ada tergores di lapisan berikutnya. Ini adalah fokus indikator. Dia ini yang berfungsi nyala ketika kita dapat fokus pada titik tertentu. Dan di bawahnya sini, ini ada LCD yang menunjukkan angka-angka yang suka muncul ketika kita intip viewfinder kamera kita. Ini ada LCD di bawahnya, LCD kecil banget. Baliknya langsung mirror. Sepertinya kita cukup sampai sini sajalah bukannya. Yang penting kita sudah mempelajari beberapa key point atau hal-hal penting dari kamera DSLR ini. Yang pertama adalah yang paling penting, tadi ada dua, yaitu sensor. Ini adalah sensor yang tadi yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini yang bertugas untuk merubah dari gambar yang lewat ke lensa, dari cahaya itu dirubah menjadi sinyal-sinyal digital. Lalu kita juga sudah melihat mainboard. Mainboard ini kayak di komputer, dia adalah otak dari kamera ini. Dia ada prosesornya, ada buffer, atau mungkin kita mengenal di komputer tuh kayak RAM-nya ya, tempat penyimpanan sementara sebelum dituliskan data fotonya ke memory card, SD card yang jauh lebih lambat. Itu diproses di sini, lalu disimpan ke buffernya, baru dimasukkan ke SD card. Makanya kita bisa pakai burst shot yang satu kali jebret bisa berapa kali itu karena berkat adanya buffer-buffer ini. Lalu ada modul untuk ini adalah pengontrol untuk flashnya. Ini kapasitor yang menyimpan tegangan yang dikonversikan menjadi tegangan tinggi untuk menyalakan flashnya atau blitznya. Lalu kita juga punya modul, ini adalah modul autofocus yang di bawah. Jadi dulu saya pernah bikin artikel tentang autofocus yang menunjukkan kalau autofocus itu ada yang berdasarkan perbedaan fasa dan ada juga yang berdasarkan kontras. Nah, ini yang berdasarkan perbedaan fasa seperti ini sensornya. Dia mendeteksi perbedaan fasa cahaya yang masuk ke dalam sini. Lalu juga ada LCD
Ini untuk display, menampilkan foto. Dan di atas ini juga ada menu dan ada tombol-tombol ya, dan ada LCD atas. Lalu ada apa lagi yang menarik, viewfinder. Dan kita jadi tahu ternyata dalam viewfinder itu memang betul ada si lensa ini yang bergerak maju mundur untuk menyesuaikan jarak fokus. Jadi kalau kita pakai kacamata itu seperti fokusnya dibantu oleh lensa satu ini dengan berbagai macam kabel konektor. Dan kita juga tadi sudah melihat ini adalah mekanisme mirrornya. Jadi ketika gambar dijepret dia akan membuka ke atas. Nah, sayangnya buka ini sepertinya terlalu susah, jadi nggak apa-apa, kita sampai sini dulu aja. Dia ada motor kanan kiri atau penggeraknya, yang satu untuk menggerakkan mirror ini, yang satu untuk menggerakkan shutter atau curtain yang di belakang, menggerakkan curtain ini. Di belakangnya itu sensor posisinya di sini. Kalau ini modul input output untuk mengontrol si SD cardnya, untuk mengontrol fungsi-fungsi lainnya. Ini di pinggir sini ada jack untuk audio, untuk HDMI, untuk mic-nya dan sebagainya. Untuk speaker, ini speaker kecil banget nih. Yang habis rekaman video biasanya ngecek pakai ini nggak kedengeran apa-apa karena kecil banget suaranya. Lalu ada ini untuk baterai standar. Ini adalah tombol shutter. Tombol shutter yang sangat unik sekali karena dia double press kalau nggak salah. Oh iya betul, dia double press, maksudnya gini. Kita fokus. Ini kalau cuma ditekan setengah dia udah kontak, tapi kontak setengah. Kalau mau jepret dia harus tekan sampai mentok, jadi dia tahan klik. Dan ini ada rotary encodernya untuk melakukan perubahan pengaturan. Jadi dua, yang di sini sama yang di depan tadi. Di atas ada interface board juga. Lalu ini ada LCD kecil yang menampilkan konten-konten yang di bawah sini. Yang untuk menampilkan angka-angka. Jadi settingan F, settingan speed dan sebagainya ketika kita membidik viewfinder. Dan ini ada titik-titiknya untuk menunjukkan posisi titik mana sih atau bagian mana di gambar yang sudah fokus. Oke, kurang lebih seperti itu pengalaman kita kali ini dalam membuka sebuah kamera digital DSLR. Ya, sayangnya kamera ini memang punya cerita banyak ya. Dan sayangnya kamera ini sudah rusak, jadi ya sudah, daripada tersimpan begitu saja atau dibuang, kita jadikan bahan pembelajaran kita bersama-sama yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau nanya tentang servis kamera, saya bukan tukang servis. Ini juga nggak akan dipasang lagi. Mungkin saya nggak bisa jawab. Saya akan bantu jawab semampunya, sebisanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah like, sudah komen, atau sudah share.